Merasa kewalahan nggak? Enggak, gue pengen ngomong sayangnya cuman nggak enak ya. Ya rezekinya di situ berarti kan bagus lah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Bukannya kayak call center juga kali ya, weh? Iya, tapi tetap gue kan terima telepon kayak call center gue. Iya sih, nggak salah. Kalau misalnya memang masalah data itu Gen Z sebenarnya lebih aware, tapi kadang-kadang rasa apa ya, rasa ingin menunjukkan sesuatu, Iya, rasa malas, narsistiknya itu gede kan. Ya akhirnya membuat dia sendiri akhirnya rugi juga ke belakangnya gitu kan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin dan selamat datang kembali ke podcast Inspirasi. Nah, sekarang kita ke episode berapa? Episode berapa sih guys? 4 ya? 4 ya? Sekarang kita ada di episode keempat. Nah kan kemarin-kemarin kan kita udah datengin ada Chief of Audit, itu Pak Tunto, terus ada Director of Sales, Pak Angga, lalu ada Chief of AFM, Legal and Compliance juga, which is Pak Imam. Dan sekarang kita kedatangan Division Head nih guys. Kira-kira siapa? Division Head apa? Kita panggil aja Pak Ferdi! Jadi Pak Ferdi itu di sini adalah Division Head of IT Operation and Project ya Pak ya? Iya, betul. Ya, jadi Pak Ferdi itu adalah Division Head dari IT, tapi yang khusus untuk Operation sama Project. Bapak gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua juga pada sehat ya. Oh iya gitu, sehat ya Pak ya? Biasa. Ini kayak mirip siapa? Tomet Dog kok Pak? Mad Dog ini apa film apa? The Raid. Raid. Bapak kan cekeran gitu ya? Jangan sampai kayak Mad Dog juga lah. Tapi Pak Ferdi ini juga salah satu orang yang bisa dibilang sangat-sangat sibuk ya, karena setiap ada project apapun itu larinya ke Bapak kan ya? Iya. Bener Seperti ya? itu, betul. Merasa kewalahan nggak? Enggak, gue pengen ngomong sayangnya cuman nggak enak ya. Ya rezekinya di situ berarti kan bagus lah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah Pak Ferdi. Untuk pegang project. Gue mau nanya deh Pak, satu. Ya, gimana? Bapak itu latar belakangnya apa sih? Bisa sampai jadi di IT sekarang? Coba ceritain dari masa-masa kuliah boleh. SMA, kuliah? Dari kuliah aja lah ya. Kalau boleh. jauhan kayaknya kalau misalnya dari SMA. Boleh. Kuliah memang gue dulu jurusan IT gitu ya. Jadi gue kuliah di Buddha Dharma waktu itu. Ngambil jurusan teknik komputer. Jadi memang gue orang IT secara basic. Cuma memang kerja dulu 3 tahun di awal gue sebagai call center justru. Gitu. Jadi gue Call center tuh Pak? Call center. Jadi, Itu kayak maksudnya kalau ada orang nelpon gitu terus minta tolong baru ke lu Pak gitu? iya betul. Ya call center pada umumnya lah gitu ya. Oh, Jadi iya. itu kebagi dua tuh sebenarnya periodenya. Jadi awal karirnya banget itu jadi call center, inbound call gitu. Jadi gue terima Telepon ya. panggilan. Kemudian yang 1 tahun berikutnya gue jadi outbound call. Jadi gue nelponin customer. Nawarin produk atau? Enggak, survei kepuasan pelanggan. Oh, Jadi gue nanya oke. tuh gimana hasil dari perbaikan dan sebagainya. Karena waktu itu gue di insurance company. Jadi yang pertama itu di di provider telepon gitu ya, GSM. Kemudian yang keduanya di perusahaan asuransi. Oh. Gitu. Baru ada kesempatan waktu itu di salah satu perusahaan multifinance juga untuk jadi IT security di awal. Jadi gue di awal itu justru jadi IT security. Kemudian pindah lagi jadi IT sistem administrator, pindah lagi jadi PM, Project manager, tapi jadi itu bukan project IT manager. kan? IT Oh tetap, IT PM, oke. Yang digarap juga project IT. Gitu. Oh, Terus pantesan, oke. habis itu jadi IT security policy gitu. Jadi kalau yang pertama itu dia lebih ke arah cyber security, kemudian pindah lagi jadi IT security policy, baru sekarang dipercaya jadi IT operation and project di sini. Jadi ya lumayan beberapa kali pindah lah. Itu jadi di awalnya justru gue malah awal banget karir jadi orang service gitu. Ya, sekarang memang pada basicnya juga sebenarnya IT kan service juga. Iya, tapi bukannya kayak call center juga kali ya, Pak? Iya, tapi tetap gue kan terima telepon kayak call center gue. Iya sih, nggak salah. Tapi yang pengen gue tanya tuh Pak, Bapak kenapa dari awal nggak IT sekalian? Kenapa ambilnya call center waktu itu? Kebutuhan mendesak gitu. Jadi dari sisi
ekonomi gitu, butuh kerjaan cepet yang ada apa ya gue ambil. Oh, langsung diambil aja. Gue ambil aja. Kemudian waktu itu justru eh ya memang awalnya banget tuh pas lagi di perusahaan asuransi itu sih. Jadi walaupun gue call center, waktu itu gue coba bikin satu aplikasi lah, aplikasi kecil sebenarnya, intranet doang. Tapi zaman dulu ya, itu tahun 2007 kayaknya, tahun 2007 dulu kita kerja masih pakai Excel tuh. Jadi untuk dapat informasi itu masih menggunakan Excel, kita search. Gue rasa kayaknya ada yang bisa dikembangin gitu kan dulu. Jadi gue coba bikin satu intranet web kecil aja gitu. Jadi untuk proses searching itu gue pakai itu gitu. Nah itu di awal dari situ orang baru nggak tuh, waktu itu atasan gue baru nggak, lo bisa bikin kayak gini? Iya bisa pak. Ya udah ini dijadiin KPI lo aja. Udah jadi KPI, tapi bagian call center tuh. Tapi KPI gue jadi itu suruh bikin develop aplikasi tuh, aplikasi kecil lah gitu ya. Ya tapi pada akhirnya waktu itu sempat ditawarin pindah ke IT aja sini. Cuman waktu itu ada tawaran lagi dari Multifinance itu ya. Yang lebih oke lah ya. Lebih oke lah. Dan mungkin ini yang kerennya dari Pak Ferdi juga ya. Dia beliau tuh lebih ke work smart ya berarti ya, lupa ya. Work smart. Ya, lebih simple lah, cari yang simpelnya. Iya, gitu jadi kan maksudnya kita juga sebagai Gen Z itu lebih suka kayak kita suka nyari jalan pintas lah. Gimana cara ngelakuin sesuatu yang lebih cepat. Kayak sekarang kalau zaman gue sekarang ya, kita kan ada AI, ada ChatGPT, ada kalau misalnya ada content creator juga yang kalau misalnya nyari ide itu udah ngegunain ChatGPT. Kalau menurut Bapak itu oke gak sih? Maksudnya untuk Oke banget. Oke Oke banget. Bahkan justru gue juga baca di beberapa kampus itu dosennya memaksa untuk mahasiswanya itu menggunakan ChatGPT lah salah satunya gitu. Karena memang industrinya atau dunianya udah mulai seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya zaman gua dulu gitu, ya apa-apa kan susah ya, secara teknologi susah. Even belajar aja kita masih pakai buku zaman dulu. YouTube masih belum ada, web juga terbatas. Zaman dulu itu ya internet aja 128 kbps aja tuh udah dipajang di mana-mana tuh di warnet. Itu 128 kbps itu udah dibangga-banggain tuh zaman dulu tuh. Bentar Pak, Bapak dari tadi ngomong zaman dahulu itu tahun berapa Pak? Itu tahun 2000-an tuh. 2000 awal ya? 2000 awal lah. Gitu. Kan sebelum 2000 masih warnet banyak wartel banyak. Wartel. Wartel akhirnya musim internet berubah tuh. Wartel berubah ke internet jadi warnet gitu kan. Nah, zaman dulu itu 128 kbps tuh dipasang tuh di mana-mana tuh. 128. Balihonya. Baliho tuh. 128 kbps. Nah, maksudnya teknologi itu zaman dulu tahun 2000-an, makanya Gen Z itu kan lahir di awal tahun berapa biasanya kan? Kita dari 98 kalau nggak salah. 98-an lah ya. 98-an itu kan teknologi udah mulai tuh. Udah mulai berkembang udah cepet banget gitu. Jadi zaman gua kita belajar masih menggunakan buku gitu. Bahkan kalau dulu kan lahir aja udah pakai USB kan, pakai USB kan. Zaman dulu kan pakai teropong tuh, pakai dengerin gitu tuh. Orang kalau misalnya hamil ya. Bukan stetoskop, ada lagi yang model kayak corong. Oh iya. Ada lagi model kayak corong. Orang kalau misalnya hamil aja kayak gitu. Ibaratnya lu tuh lahir udah teknologi udah banyak ya? Gitu. Tapi nih daripada kita ngomongin pas gua kecil ya. Tapi Bapak emang dari kecil emang cita-cita jadi bagian IT atau gimana? Dari kecil? Enggak juga sih. Jadi apa? Binaragawan. Coba Pak tunjukin ototnya Pak. Malu-malu biasa Pak. Gua cita-cita mau kerjanya gitu ya. Yeah, cita-cita kerjanya jadi apa? Ya, dulu mau jadi arsitek awalnya karena gue seneng gambar. Jadi awal-awal gue ngelamar kerja juga kan ya ngurusinnya masalah-masalah apa namanya, gue coba bikin animasi dan sebagainya, gue ngeplay aja pakai CD gitu ya. Walaupun jurusannya sebenarnya dari komputer tuh. Jadi itu dari kuliah tuh Pak berarti? Dari kuliah. Dari zaman dulu emang suka gambar gitu, gambar. Udah mulai masuk ke digital gitu. Tapi kalau dibilang cita-cita mau jadi apa dulu waktu kecil ya mau jadi arsitek lah gitu tadinya. Temen sejalannya waktu katanya zaman dulu tuh enak di IT banyak duitnya gitu kan. Akhirnya udahlah gue coba IT aja deh. Tapi bukan emang iya ya Pak ya? Kenapa? Di IT tuh banyak duitnya. Semuanya berprogres. Semuanya berprogres. Nggak ada yang bisa cepet lah intinya gitu. Sih. Karena pada akhirnya kalau sekarang mungkin lebih enak lah. Gitu maksudnya. IT banyak duitnya bisa jadi lu misalnya baru lu awal karir kerja aja, kalau misalnya lu punya portfolio yang bagus lu bisa mungkin lebih cepat. Karena gini sih Pak, gue punya saudara, dia juga lulusan IT dari US. Dia kan ada tipe IT kan yang freelance ya. Ya. Nah dia ini freelance suka disuruh kayak
ada perusahaan kayak gue butuh aplikasi development cepet cuma seminggu, tolong dong buatin. Itu nggak kenceng loh Pak dia. Jadi pasti sekarang udah mulai banyak yang kayak gitu kan. Sebenarnya udah mulai dari zaman dulu sih, sekitar 2011 2012 aja itu udah banyak yang namanya freelancer yang di open di internet tuh. Jadi kalau misalnya lo mau ngerjain project ini tuh udah disebar tuh. Jadi bagus untuk lo bikin portfolio sebenarnya. Jadi artinya ketika lo masih kuliah aja lo bisa banyak garap project. Gitu. Dari zaman dulu tuh emang udah mulai sebenarnya. Tapi bapak sendiri ini? Gue as a freelance itu dulu zaman kuliah lah, tapi cuma sekali 2 kali. Abis itu karena waktu itu masa kerjanya call center ya sempat gue tinggalin tuh IT-nya beberapa tahun. Balik lagi waktu itu pas lagi gue di perusahaan asuransi itu ya akhirnya jadi orang IT beneran gitu. Tapi kan maksudnya kan yang gue tau juga ya Pak, IT kan luas banget ya. Sekarang ada namanya kayak IT ya Bapak, ada IT operation sama IT project manager, dan di Sinaf sendiri kan ada yang namanya IT security and governance. Yeah. Nah itu kan maksudnya luas banget tuh. Emang perbedaannya ada apa aja sih? Bahkan di luar sana tuh emang ada IT apa aja Pak? Banyak banget ya, sekarang itu makin banyak lagi karena ya tadi teknologi yang lu sempat sampai tadi di awal kan masalah AI, gimana kalau AI dipakai sekarang, ya kalau sekarang memang harus pakai AI gitu, apa-apa juga udah menggunakan AI. AI sendiri sekarang udah ada developer sendiri gitu, jadi artinya pembagian atau struktur organisasinya itu bakal makin lama makin gede gitu. Jadi kalau misalnya dulu itu gua pegang IT, jadi tahun 2022 sebelum dengan gua masuk di 2018 itu gua hanya ada satu IT. Bahkan tadi itu AMIS itu di dalam IT. Akhirnya dipecah, AMIS dibikin centralized sendiri. Nah, di 2022 itu dibikin segregasi lagi tuh. Jadi IT, di Sinaf ya? Di Sinaf. Jadi dibikin segregasi lagi, IT security itu dipisah, IT operation dan project dipisah. Jadi artinya udah benar-benar scope of work-nya udah dibedain tuh. Jadi kalau misalnya IT operation project ya kita ngerjain project, kemudian ngerjain hal-hal yang sifatnya operasional. Gitu. Dan kalau secara besarannya sih ya masalah infrastruktur, masalah aplikasi itu ada di gua. Gitu. Nah, dan sekarang ini udah ada security. Nah, security ya pegang masalah governance juga karena ada security and governance ya. Kadifnya siapa Pak? Lupa. Pak Tony dengan Pak Tony. Pak Tony ya. Ya, jadi ya sekarang udah dipisah. Nah, ini pembagiannya sebenarnya lebih enak gitu ya. Artinya kita bisa fokus ngerjain masalah operasional, masalah project yang nantinya akan diatur gitu dari sisi polisinya, dari sisi security-nya itu dipegang oleh teman-teman yang ada di security and governance. Berarti emang tadinya tuh lebih luas banget ya? Maksudnya even di Sinaf sendiri tuh semua tuh dijadiin satu ya? Iya, tadi dijadiin satu mangkok. Umum lah, dulu memang umum. Diumumin ya. Terus kalau nggak salah ada juga regulasi memang untuk di split. Ada regulasinya? Ada regulasinya untuk di split. Jadi kita udah mulai pecah gitu. Kita juga ngaca lah dari induk perusahaan juga gitu ya. Induk perusahaan juga kan dipecah. Security itu udah berdiri sendiri. Jadi kita coba ngelihat apa yang diterapkan oleh induk perusahaan. Oke. Tapi kan maksudnya tapi nih gue coba pengen nanya Pak Ferdi aja sih. Menurut Bapak agree gak kalau misalnya IT itu salah satu jurusan yang paling dibutuhkan di mana-mana lah? Hampir semua perusahaan tuh pasti butuh IT. Setuju atau enggak? Setuju, pasti. Masalahnya gini, kalau misalnya kita lihat di Sinaf aja kebutuhan dari sisi IT itu gila. Ya, jadi 2018 itu gue join pertama kali itu kita punya tim itu sekitar 16 orang. 16 orang, sekarang udah 36 orang. Wih, nambah terus tuh. Nambah terus. Jadi artinya karena konsep juga dari banyak perusahaan yang sekarang digitalisasi dan lain sebagainya, ya akhirnya kebutuhan dari manpower-nya kan menambah, background-nya ya juga harus IT gitu. Karena kalau kita hiringnya non IT mungkin ada, sekarang jadi banyak. Jadi kalau gue lihat aja di MT Sinaf aja juga yang background itu kimia, tapi dia akhirnya punya passion di IT. Dia bikin tuh dashboard segala macem gitu. Jadi ya akhirnya kepake juga gitu. Jadi even lu jurusannya udah beda aja ya, lu masuk aja juga kebutuhannya ya IT juga. Jadi artinya kalau misalnya IT bener-bener dibutuhin nggak sih? Ya tadi yang gue bilang, jurusannya kimia aja bisa jadi ngerjain hal yang IT gitu. Sebenarnya kan MIS nggak terlalu jauh lah ya sama coding-codingan juga kan. Betul. Itu temen gue Pak Nafa dari K3 kalau nggak salah, lulusan UI K3. Sekarang megang codingan loh. Itu maksudnya nge-query segala macam. Iya, itu kayak lucu banget. Dan mungkin untuk teman-teman juga yang di rumah, IT itu juga bukan sesuatu yang gampang lah ya Pak. Yang penting rajin kan ya. Betul. Karena sumber informasi udah banyak gitu.
Lu dulu ngeliat orang IT kayak orang yang suka ngobrol sama mesin lah, Iya. aneh lah gitu lu kalau ketemu Kayak orang di IT gitu. pojokan, ngobrol sama server, diem dong ini Nggak kayak. sambil ingusan gitu kan. Sian banget kalau kayak gitu. Gitu ya. Iya artinya emang dulu orang ngeliat orang IT tuh kayak aneh, tapi sekarang itu orang lihat wah ada data nih yang bisa diolah segala macem gitu Iya. ya. Pengen akhirnya jadi data analis, wah bisa ada gini-gini akhirnya jadi data engineer gitu, oh gini-gini jadi akhirnya machine learning engineer. Jadi makin luas banget sekarang. Tapi kesulitan yang Bapak temuin di pekerjaan Bapak ya sebagai kadif juga ya, itu apa aja sih Pak? Kesulitannya sih sebenarnya ya kesulitan umum lah maksudnya. Ya, mau dari IT, mau dari sebagai leader juga Pasti ya, boleh. ya. Jadi kalau misalnya dibilang kesulitannya sih ya kita punya target lumayan cepat lah. Sinaf lagi gerak kenceng banget gitu ya, lagi lari ya. Kita dari sisi IT kadang-kadang dibilang sulit nggak sih? Ya sulit kalau misalnya kita nggak prepare gitu. Jadi di awal-awal memang pasti sulit banget. Karena rumahnya belum kebentuk istilahnya. Jadi proses untuk ngejarnya itu karena memang lagi kenceng-kencengnya di IT Sinaf itu kenceng di tahun 2020 Kev. Jadi 2020 tuh ngeroketnya tuh. itu ngeroketnya tuh. Oke. 2020 tuh udah kayak kebanjiran tuh. Jadi ya awalnya kita pasti susah gitu. Jadi awalnya susah, kita kejarin, kita coba bikinin rumahnya dulu gitu quote unquote. Ya itu suffer lah. Tapi kalau sekarang ini udah bilang sulit nggak sih? Ya ini udah jadi BAU aja gitu. Jadi keadaannya memang Ya, jadi kayak seperti biasa ini ya. udah biasa lah gitu. Tapi yang gue rasain sih sebenarnya sama sih Pak, nggak beda jauh. Maksudnya kayak mungkin gue nggak pernah ngerasain, kan maksudnya gue pertama kali kerja juga di Sinaf, dan gue juga nggak pernah ngerasain yang namanya pekerjaan yang orang-orang bilang santai lah. Ini yang gue juga bingung ya, karena gue kerja biasa BAU, kita semua orang lihat satu sama lain ya udah BAU. Tapi temen kita yang di luar ngeliat cara kita kerja kayak gitu, ih kok lu sibuk banget, kok lu gerasak-gerusuk kayak ini BAU gak sih? Emang lu pada gak kayak gini? Enggak, biasa gue ada waktu ngopi, waktu inilah, waktu itu. Ngerti gak sih Pak? Iya paham. Kayaknya maksudnya beda banget. Tapi ini balik lagi ya sama question-question sebelumnya mengenai pekerjaan di IT. Nah kalau misalnya kita nih anak-anak muda ya, misalnya seumuran gue yang kelahiran dari 98 sampai 2008 lah ya, anak-anak Gen Z lah, kalau nggak Gen Alpha deh yang nanti bakal grow up eventually yang masih di SMP sekarang. Untuk untuk ngambil jurusan IT dan kerja di bidang IT itu bakal jadi sesuatu yang green flag atau enggak sih? Pasti masih ya? Pasti masih. Kedepannya juga pasti. Ya, kalau gue lihat ya dari perkembangan teknologinya aja lumayan ya. Cuma memang ini agak harus pinter juga sih. Maksudnya gini, dengan teknologinya yang semakin pinter gitu ya. Jadi kalau misalnya lu ngomong di Cina deh, BYD. Yeah. Dia bikin mobil dalam hitungan detik sekarang men. Oh iya. 0,9 detik atau berapa gitu gue lupa. Sorry, 9, berapa detik gitu. Di bawah 10 detik lah. Dia bisa bikin satu mobil. AI itu, robot. Oh. Artinya kalau misalnya udah semua dikerjain robot, sekarang udah ada AI gitu ya. Sekarang udah ada AI. Lo untuk ngoding aja juga udah dipermudah gitu. Ngoding zaman dulu tuh kita masih scratch tuh, bener-bener tuh. Coding dari awal segala macam. Nge-scratch bener-bener dari nol ya? Dari nol gitu. Sekarang udah ada toolsnya. Template udah ada ya? Udah ada template-nya. Artinya apa? Jadi kalau misalnya dibilang kedepannya perlu nggak sih? Perlu banget. Tapi cara kita beradaptasinya harus disesuaikan juga, harus di-adjust gitu. Karena kalau enggak bisa-bisa justru malah yang biasa-biasa aja gitu ya. Lu nggak akan kepake. Yang biasa-biasa tuh kayak gimana definisinya? Ya lu punya kemampuan misalnya biasa-biasa aja, Oh, lu masih nggak yang ngikutin expert gaya-gaya ya. yang konvensional segala macam, ya lu akan ketinggalan gitu. Karena teknologi cepat banget. Jadi kalau misalnya masih akan dibutuhkan kan pasti akan dibutuhkan. Tapi lu harus bisa beradaptasi, lu bisa bekerja sama dengan tools-tools yang sekarang udah mulai banyak banget, makin pinter gitu. Oke. Nah kan mungkin kita kan juga bentar Pak, sebelum ke mana-mana, gue mau nanya, gue lupa. Kita tuh sekarang di industri 4.0 ya, apa 5.0? Bahkan kalau sekarang dibilangnya dalam 4.5. 4.5. Ada yang bilang gitu, ada yang bilang 5.0. Kalau kenapa bilang gitu? Gue juga rada bingung sebenarnya kemarin kalau bilang 4.0 ya udah lewat sebenarnya. Kan teknologi udah jalan. Iya sih, udah jalan gitu sih. kan. Kalau makanya kita udah di 5 apa di 4-5 gitu loh, ngerti gak sih? Jadi bingung juga. Itu kalau misalnya gue lihat sih, kalau misalnya untuk dari sisi Indonesia sendiri masih di 4 lah ya. Maksudnya dari Masih di sisi Indonesia ya? Indonesia sendiri. Ayo kalau di luar Dari sisi negeri udah teknologi.
Mungkin Five. udah lebih kali ya, udah di 5. Ya maksud dari Cina aja BYD udah kayak gimana Pak? Ya udah begitu gila-gilanya kan gitu kan. Iya. Sedangkan kita kan masih kadang-kadang mengandalkan people, kita masih belum percaya dengan hasil yang di-create oleh mesinnya Iya, gitu. Kadang-kadang kan masih ada kayak gitu ya. Sedangkan kalau di luar itu udah jalan aja semuanya deh by mesin. Sekarang kayak misalnya Sinap deh, gua nggak tahu. Sekarang generate untuk picture aja kan udah gampang banget. Oh iya benar-benar. Dengan typing aja gue Iya. pengen ada gambar pohon di belakang, orang dua lagi pelukan segala Iya. macam bisa keluar, jebret aja. Itu di chat GPT yang 4.0 nggak salah. Chat GPT 4, sorry. ChatGPT 4. Ah, Ada itu gue ChatGPT juga 4, suka untuk nyoba Anda tuh juga Pak. ada. Makanya itu udah sebegitu canggihnya gitu. Jadi kalau misalnya lu cara kerjanya masih mau konvensional, makanya tadi gue bilang kalau misalnya lu nggak bisa beradaptasi dengan teknologi yang udah ada sekarang, lu akan kegusur, akan capek ngejarnya gitu. Dengan orang yang udah bisa beradaptasi gitu. Jadi gue bilang kalau misalnya lu mau jadi orang IT, lu harus cepat-cepat beradaptasi dengan teknologi yang udah ada sekarang. Jangan ngikutin gaya konvensional, jangan ngikutin gaya dulu gitu. Jadi kalau misalnya lu ketinggalan, ya kasihan nantinya. Dan ini mungkin hal yang normal terjadi ya juga buat teman-teman ya semuanya. Gue pernah waktu itu pada bilang, lu kalau misalnya kerjanya itu selalu ngandelin chat GPT, lu nggak bakal kemana-mana. Waktu itu ada bilang gitu ke gue. Tapi gue bilang lagi sama dia, oke, gue gunakan chat GPT itu untuk support. Sistemnya tuh support. Yeah, Gue seperti kayak ngetik ke dia, gue nanya, oh tolong dong minta ide. Nah nanti yang nge-generate dari nol itu bakal gue, tapi dia hanya untuk ide. Iya. Nah gitu loh. Dan kan kita di mana-mana di sini kan harus mengikuti adaptasi sama perkembangan teknologi yang ada ya Pak ya. Betul. Karena kan nggak apa ya, orang free kok juga ya kayak gitu ya. Orang apa? Free. Orang free. Ya Iya, free maksudnya- bebas mau ngapain aja. Iya bisa. mau kita bantu untuk apa, bahkan simple thing Pak. Waktu itu gue nanya kayak sepatu Nike lah, waktu itu gue nanya sepatu Nike itu mostly terbuat dari bahan apa, itu tuh bisa dijawab kayak gitu loh. Ya. I mean kenapa sih masih banyak loh orang nih yang tentang mengenai berevolusinya teknologi yang ada di dunia ini gitu loh. Iya. Itu yang gue masih bingung. Tapi at the same time gue juga pengen nanya nih sama bapak nih, dengan semakin kita berkembangnya teknologi, apalagi 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan lah, yang pasti yang namanya crime di digital juga makin gede. Iya. Kayak sekarang zaman-zamannya nyuri Bitcoin kayak gitu-gitu. Itu awareness Bapak mengenai kriminal gitu, tanggapan Bapak deh, itu gimana tuh? Gue lihat malah justru Gen Z ini justru lebih aware. Lebih aware malah Lebih mereka. aware kalau gue lihat ya. Karena apa? Karena kalau misalnya ini gue banyak bolak-balik nih yang gue bahas. Jadi kalau misalnya lu lihat lagi zaman dulu, orang fotokopi aja tuh udah nggak peduli kan. KTP di fotokopi. Oh iya, Bang kasih-kasih fotokopi aja, 3 iya. gitu Kasih-kasih kan. aja. Mau dibikin 5 aja dia megang datanya lu nggak peduli, Nggak peduli, kan? Zaman iya. dulu gitu ya. Iya. Sekarang mungkin orang-orang era-eranya Gen Z ya akan lebih aware tuh. Wah, gua contoh lah gini misalnya IG lo tuh lo lock tuh. Oh iya, private. Private gitu kan. Akhirnya nggak bisa dibuka. Itu kan sebenarnya part of lo jaga privacy lo. Artinya data privacy lo nggak bisa kelihatan. Nah itu artinya kalau misalnya sekarang awareness-nya apa sih gitu. Jadi kalau misalnya awareness-nya mestinya Gen Z lebih aware gitu ya. Cuman memang kadang-kadang rasa malasnya itu kadang-kadang tuh. Misalnya kita mengaktifkan 2FA gitu. Oh iya, two factor authentication ya. Factor authentication-nya nggak mau dinyalain. Udah lah biarin aja gini segala macem kayak nggak usah dinyalain. Terus juga misalnya terlalu lebay. Misalnya gue pengen banget setiap aktiviti gue show di media sosial. Oh, ya, pamerin. segala Narsistik gitu macam. ya. Nah ya akhirnya apa mungkin data-data pribadinya dia juga bisa ke expose gitu kan. Wah gue lagi ini, wah tanggal lahir gue sebutin. Dulu zaman-zamannya ini Pak, kalau misalnya pengen jalan-jalan di bandara, foto boarding pass. Boarding pass di foto, Iya. bisa jadi nanti pasportnya juga segala macam. Iya. Dia nggak tahu tuh kalau misalnya di baliknya itu udah data privasinya dia gitu kan. Kadang-kadang dibuka foto juga, kadang-kadang keluar semuanya tuh. Kadang buku nikah, orang nikah, foto Begini gitu ya, kan. kayak gua Nah nih. iya. jadi ya itu. Jadi benar-benar kalau misalnya memang masalah data itu Gen Z sebenarnya lebih aware, tapi kadang-kadang rasa apa ya, rasa ingin menunjukkan sesuatu, Iya, rasa narsistis, malas, segala narsistiknya macam itu gede akhirnya, kan. ya akhirnya membuat dia sendiri akhirnya rugi juga ke belakangnya gitu kan. Heeh. Karena apa namanya, dengan dunia digital sekarang ini cepat banget gitu. Gue bisa scraping semua data yang ada di internet misalnya gitu ya. Gue muncul, gue ambilin semua data itu kan gampang banget. Jadi benar-benar harus dijaga lah gitu ya. Kita share apa yang memang perlu kita share,
masalah activity ya mungkin kita bisa by text gitu, nggak usah lah semua-muanya kita show gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini juga lagi ketat kan masalah undang-undang perlindungan data pribadi tuh. Oh iya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini seharusnya kita lebih apa namanya lebih merasa aman gitu karena udah apa namanya undang-undangnya udah dibuat gitu. Tapi kalau misalnya lu tadi tanya awarenessnya seperti apa sih, ya balik lagi tuh gue bilang jangan malas aja. Kalau misalnya kita ada fitur 2FA, nyalain 2FA-nya. Terus kalau misalnya ada notifikasi ada penggunaan dari luar, buru-buru lah kita apa namanya kita blok. Kalau misalnya ada pelanggaran terhadap akses penggunaan gitu ya, lu buru-buru blok. Nah itu yang kadang-kadang orang udah biarin aja, males deh, dan ntar aja deh. Nggak usah dilain, malah ribet. Ya, Nah, kan orang-orang kadang-kadang ribet tuh. aja biasanya gitu kan. Iya, tapi kalau misalnya awareness, kalau gue bilang sih sekarang lebih aware zaman lu dibanding zaman gue dulu. Iya sih. Oke. Nah, kan biasanya kadang nih ya gara-gara anak-anak Gen Z dan bahkan even millennials lah kadang-kadang dan alpha juga, mereka selalu nge-show yang berlebih lah di sosial media mereka. Iya. Terus tanpa kita sadari data kita dicuri nih. Kayak waktu itu temen gue deh, dia tiba-tiba diteleponin pinjol, katanya dia minjem gitu loh. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya data-data kita kecuri, kita tuh harus ngapain sih Pak sebenarnya? Kalau data kita kecuri itu sebenarnya sekarang ini ada ya kalau misalnya data kita kecuri, kalau misalnya kita ngomong masalah data keuangan dan sebagainya gitu ya. OJK itu sebenarnya juga udah buka tuh layanan untuk itu. Jadi kita mau ada pelaporan kita bisa. Artinya data kita digunakan dengan disalahgunakan ya. Kita bisa lapor ke OJK untuk masalah keuangan. Kemudian juga kalau misalnya Menkominfo juga sebenarnya udah buka juga layanan itu. Jadi kalau misalnya kita ada kebocoran data kita kok kayaknya kepake nih, kok ke-expose dulu gua nggak pernah ngerasa ngasih data ini kok bisa keluar nih gitu kan. Nah, lu bisa lapor ke Menkominfo. Nah, terus juga lu bisa lapor ke cybercrime dari kepolisian. Terekspos. Intinya gini, laporan lu harus aware dulu terhadap penjagaan yang di awal tadi. Gue bilang misalnya 2FA dan sebagainya. Ketika ada kena jebret lu ngomong ke provider tersebut. Misalnya lu jebol dari sisi e-wallet lo. Iya. Ya lu telepon lah providernya gitu. Buru-buru untuk selalu diblokir akun atau apalah gitu. Jadi lu bisa telepon ke mereka tuh. Layanan itu udah umum sebenarnya. Kemudian kalau misalnya masalahnya tadi keuangan, perbankan dan sebagainya, lu bisa lapor ke OJK. Dan lain selanjutnya bisa ke kepolisian juga. Jadi sebenarnya pelaporan itu sih yang kadang-kadang malas tuh. Iya. Gitu kan, ini doang padahal sebenarnya efek jangka panjang sih yang lumayan kadang-kadang gitu. Tapi gue juga salah satu yang setuju sama Bapak. Bapak kan bilang pernah tinggal nge-scraping di internet ya. Nah, gue pernah tuh juga kadang-kadang tuh kayak misalnya waktu itu gue pengen nyari. Jadi ada teman gue waktu itu dia baru masuk di Markom namanya Rian Maulana. Nah, itu gue scraping di internet itu gampang banget loh. Yang tadinya gue nggak tahu sama Rian tuh siapa, gue jadi tahu. Gue tahu dia di Bandung, gue tahu dia kuliah di mana. Kayak bahkan gue tahu apa namanya. Ya ini bukan dari internet sih. Ya maksudnya gue tahu KTP-nya nomor berapa, nick-nya dan semuanya. Dan itu easily akses loh dari internet. Iya. Dan maksudnya kayak kok ada ya orang maksudnya bukan orang ya. Maksudnya kok data kita kok segede bukan ini orang ya? Terus apaan, Kev? Iya, bukan. Rian kan emang rada mirip jurik ya, Pak. Nah, maksudnya lebih kayak gini sih, Pak. Ternyata data seseorang tuh di internet segampang itu loh. Tapi malah kadang kalau misalnya gue nyari seseorang dan dia nggak ada sama sekali di internet, gue bisa kaget loh. Kaget loh. Gila nih orang bener-bener nggak ada di internet. Facebook nggak ada, Instagram nggak ada, LinkedIn nggak ada, jadi PDDikti nggak ada. Gue juga malah sering kaget loh Pak sama orang-orang yang walaupun masih ada loh beberapa kayak gitu. Ada. Tapi memang kadang-kadang orang zaman dulu. Nah iya, biasanya tuh jadi lu teman kerja kita lah gitu kayak gue punya teman kerja gitu ada di internet tuh nggak ada kayak nggak ada gitu. Nah, iya maksudnya maaf ya Pak, bukan gimana, maksudnya seumuran Bapak gitu. Nah, emang bener yang seumuran sama Pak Ferdi tuh kadang-kadang kalau gue pengen cerita orangnya itu susah, kita harus punya link di back end baru tuh ngeliat tuh semuanya tuh di pemerintah. Kalau lu nggak ada cari internet nggak ada, tapi anak-anak zaman sekarang itu gampang banget. Gampang banget. Sumpah gampang banget. Nah, kita udah ngomongin banyak hal juga dan sebenarnya pesan-pesan nih ya mengenai digital awareness dan apa namanya
berpahaman mengenai kenapa sih dunia digital itu sangat penting dan bisa dibilang fragile ya dunia bisa bilang. Itu pesan-pesan untuk Gen Z gimana tuh Pak? Bapak bisa lihat kamera yang situ. Gue ngomonginnya, gue coba recap aja ya. Ya boleh. Maksudnya gue coba ulangin dari awal tadi. Jadi kalau misalnya dia omongin tadi masalah AI, bisa nggak sih kita sekarang kerja bersama dengan AI? Justru harus kalau menurut gue. Jadi kita harus coba beradaptasi lah gitu ya. Kita beradaptasi dengan teknologi yang sekarang ada. Kemudian juga kita coba adjust gitu ya. Jadi kita mau adjust, kita punya skill. Kalau misalnya gaya konvensional udah mulai harus ditinggalin. Kita harus coba beradaptasi dengan teknologi yang sekarang ada. Terus juga dari sisi awareness-nya sendiri, hati-hati tuh. Jadi kalau misalnya kita males melakukan penjagaan di depan, efeknya akan ke belakang banyak banget. Jadi kalau misalnya tadi 2FA-nya aja udah males dipasang, lo nggak akan ketahuan kalau akun lo itu dipakai sama orang lain gitu. Jadi kalau misalnya males ya dampaknya akan merembet kemana-mana. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Dan jangan lebay juga kalau misalnya kita punya kegiatan, kita punya activity yang sifatnya harus men-show data pribadi, mulai tahan tuh. Jadi nggak usah terlalu over lah gitu ya. Jadi coba tidak usah berlebihan terhadap data-data yang kita punya. Tapi kan tadi gue bilang seharusnya Gen Z itu lebih aware terhadap data dibanding orang-orang zaman dulu tuh gitu. Jadi pesan gue itu. Cakep. Cakep, tepuk tangan dulu semua. Nah, oke semuanya, sekarang kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu review barang dari Gen Z. Yanto, sini Yanto. Sini ayo masuk ayo. Nah, jadi kan di PWK kan ada namanya Yanti ya. Kita ada Yanto nih. Ayo Yanto. Nih. Kalau ini tapi ini kebalikan ya. Yanti kan katanya cantik ya? Iya. Dulu. Yanti bisa tangannya doang dia badan-badannya kayaknya. Iya, badan-badannya kita kasih lihat mukanya. Nah, Yanto, tolong ambilin hadiah buat Pak Ferdi ya. Okay. Cuma nanti datang agak diumpet-umpetin aja biar nanti pas di gua biar agak surprise. Ya. Oke. Nah, kira-kira Pak Ferdi bakal dapat hadiah apa? Nggak tahu, Kev. Lu dari kemarin nanya mau hadiah apa, gua kagak tahu lah. Ya menurut Bapak? Nggak tahu gua. Tapi ini lu ngasih Pak Tunto apa? Boneka goyang-goyang. Iya, Pak Tunto boneka. Lu kasih Pak Imam senapan. Iya. Terus Pak Angga ada Lego-legoan gitu. Lego-legoan gua nggak tahu. Nah, kalau Bapak bakal nerima apa aja yang gua kasih gak? Gua dibawain pulang Wahyu aja, Wahyu. Nggak, Bapak bakal terima? Bapak bakal terima gak? Gue terima aja deh. Tapi nanti gue nggak gue bawa masuk ke rumah. Bener ya? Bapak ikhlas kan tapi apa yang pun yang gue kasih? Ada manfaat soal itu. Ada manfaat. Jelas ada. Kalian tunggu ya. Ini sangat bermanfaat menurut gue karena ini salah satu hadiah yang bisa dibilang effort lah buat gue cari. Karena hadiah-hadiah yang lain gue tinggal buka Tokopedia, Bukalapak dan Shopee dan seterusnya itu udah datang. Nah ini gue nyari tadi siang cuy. Ini nggak nyampe loh, orang yang nyampe loh. Tadi siang loh. Gue nyari nih barang tau gak sih? Gue effort panas-panasan tadi siang. Gue beli. Emang nih orang Bapak mau tau gak? Penasaran gak? Penasaran kan? Penasaran. Mana? Sini dulu. Ini. Nah, ini Pak. Jadi ada Bapak ini. Lu ngagetin ya? Enggak. Hah? Kagak. Kagak ngagetin, Pak. Tenang aja. Ini emang hadiah paling unexpected sih kalau menurut gue sih, Pak ya. Karena gue jarang banget. Ini gue juga out of nowhere juga hadiahnya. Enggak, dia megangnya tuh kayak hati-hati, gue ngeri aja gitu. Kagak. Gue cuma pengen keluarin doang. Aduh, suaranya coy. Wah, lu bener aja lo kayak ayam gila. Wah, bener aja lo. Wih, gila. Ayam hidup. Gila lo kayak lu. Gila lo aja. Mau ngapain ini ayam? Mau ngapain? Jadi gue kasih tahu Pak Ferdi kan Kep, ayam mati, Kep. Lu yang bener aja. Ya, dia
Jangan kencing. Nanti kecingin, Pak. Ya Allah. Emang tuh ayam ya. Jadi emang kan Pak Ferdi ke-gym ya. Gue nanya, Pak, kalau dada ayam mau gak? Gitu kan. Dada ayam mati ya, dada ayam hidup. Nanti telur juga mau gak? Gila dong. Coba Pak Ferdi tunjukin ke kamera dulu ayamnya. Thank you teman-teman semua ya. Dan kita beneran loh Pak, ini ayam buat Bapak. Ini ayam buat Bapak. Lo ngambil dari samping ya warung gue. Tadi gue beli Pak ke pasar. Gue cari ayam tau gak sih? Sampai gue tanya, Mas ada ayam hidup gak? Ayam hidup? Kayak gitu. Mau nanti dipotong di rumah atau gimana? Enggak, mau hadiahin orang. Gila, ini orang asli ini. Dan itu effort tuh Pak. Bapak harus tahu, ini ayam sempet loncat Pak di motor. Makasih lo effortnya lo, Kev. Lo baik banget. Nih Pak, kita taruh kembali Pak, taruh kembali. Lagi lah. Taruh kembali Pak. Biar dia nggak kemana-mana. Nih Pak, bisa Bapak pegang di sini. Thank you guys, thank you. Gila. Gila ya. Gue juga kaget. Ini gila sih bener. Oke, guys, teman-teman semua, terima kasih. Sekarang kita udah sampai ke penghujung acara. Dan gue pengen berterima kasih juga untuk Pak Ferdi. Thank you. Pak Ferdi suka kan sama hadiahnya? Suka, Kev. Depan kamera gue jawab suka. Emang unexpected lah. Nanti kedepannya kita bakal coba ngehadiahin guest star kita dengan hal yang lebih aneh lagi. Bayangin, Pak Ferdi udah dapat ayam hidup. Kira-kira yang kedepannya kita kasih apa? Kasih apa? Lintah kali ya. Kita nggak ada yang tahu ya. Kita nggak tahu. Bapak suka dipijit Pak kadang. Kasih lintah ditempelin. Terapi langsung ya. Oke, nah semuanya gue pengen ucapkan terima kasih dan gue juga pengen minta maaf kalau misalnya gue ada salah kata atau dua kata. Dan sekarang waktunya kita ada di giveaway. Ini bagi kalian yang pengen dapatkan giveaway. Bentar, ini air kencing anget demi Allah, tau gak sih? Ini anget loh. Ini anget loh Pak. Anget loh Pak nih Pak. Anget gak fokus Pak. Ini anget nih. Kurang ajar emang. Sekarang waktunya untuk giveaway. Gue ada satu pertanyaan buat kalian. Yaitu, sebagai apakah Pak Ferdi pertama kali lulus kuliah dan kerja? Nah, Pak Ferdi tuh kerja jadi buset tuh gitu. Nggak selesai Pak. Lo angkat jadi anak aja kayak. Nah, iya. Oke, semuanya sekarang kita akan melakukan giveaway. Dan gue ada satu pertanyaan buat kalian, yaitu sebagai apakah Pak Ferdi pertama kali bekerja setelah lulus kuliah? Nah, buat kalian yang tahu jawabannya, bisa langsung aja komen jawabannya di kolom komentar YouTube kita. Dan jangan lupa untuk komen jawaban serta nama Instagram kalian yang dapat kita hubungi langsung nih. Nah, ditambah lagi, salah satu syarat untuk mengikuti giveaway kita adalah nge-follow seluruh sosial media Sinaf. Itu semuanya udah kita lampirin di bawah sini ya. Nanti editor bisa taruh tambahan di sini atau di deskripsi, nggak apa-apa. Oke, sekarang gue pengen ucapin terima kasih kepada Pak Ferdi. Pak Ferdi, Thank you, Kev. Terima kasih banyak. terima kasih banyak. Bangga dengan ayamnya yang sangat baik. Jaga baik-baik ya Pak ya. Bapak mau makan terserah sih Pak. Berarti nggak jaga baik-baik loh. Oh, iya. Kan yang penting bernutrisi buat Bapak. Iya, yang penting ada manfaat lah ya. Nah, kata teman gue, kata kalau mau Bapak tunggu aja bertelur biar dapat 2 plus, nilai plus ya. Siapa tahu dari 1 jadi 2, jadi 3 ya kan. Ya makanya. Pak Ferdi mau bilang terima kasih? Udah, thank you teman-teman dari Kevin dan teman-teman semua udah diundang. Mudah-mudahan ada manfaat lah dari yang disampaikan tadi. Thank you. Amin. Yaudah guys, sampai jumpa ke podcast inspirasi berikutnya. Dadah.